Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 15. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Selama perjalanan, aku tetap bungkam, belum mau menceritakan semuanya. Melinda sudah sangat mengenalku. Dia juga tidak memaksa untuk bercerita. Memilih untuk membawaku ke apartemennya. Setibanya di apartemen, dia memintaku untuk beristirahat terlebih dahulu. Melinda tetap duduk di sampingku, berusaha menenangkanku. Sementara itu, Karts baru kembali dari dapur membawakan segelas air. Apa yang terjadi? Ucapnya terpotong saat Melinda menepuk lengannya. Tolong, beli dia privasi, ucap Melinda pada Kart. Oke, saya minta maaf. Kart pun kembali keluar kamar. Istirahat dulu, Kayla. Melinda meninggalkanku sendirian di dalam kamarnya. Aku benar-benar sulit menerima kenyataan. Kurang dari 24 jam lalu masih bersenda gurau dengan Bunda. Namun sekarang Bunda sudah tiada. Apa Bunda meninggal karena menjadi tumbal terakhir? Aku pun tak tahu. Ingin sekali bertanya pada Tante Maria, tapi sepertinya dia sama berdukanya denganku. Ku ambil ponsel lalu melihat banyak notifikasi masuk. Isinya ucapan bela sungkawa dari teman dan kerabat dekat. Namun yang paling menyakitkan saat melihat pesan dari keluarga ayah, banyak sekali sumpah serapah yang mereka lontarkan. Menilaiku sebagai anak durhaka yang tidak tahu diuntung. Sedangkan dari keluarga Bunda jauh lebih ke ucapan semangat. Mungkin Tante Maria sudah menjelaskan kepada mereka. Kurang dari setengah jam, aku sudah agak tenang. Aku berjalan keluar kamar, ternyata Kart masih ada di ruang tengah, sedang menonton TV bersama Melinda. Melihatku berjalan mendekat, mereka langsung menghampiriku. Kami pun duduk bertiga di sofa. Ku ambil nafas panjang agar tetap tenang, kemudian mulai bercerita tentang semua yang terjadi selama kurang 3 minggu di Indonesia. Melinda menangis saat aku baru cerita sebagian, sementara Kart wajahnya tampak serius. Dia kurang begitu percaya dengan hantu. Ya sama seperti dulu sebelum pulang ke Indonesia. Di akhir cerita Melinda langsung memelukku erat. Kami pun menangis bersama. Tak menyangka selama ini aku yang terlihat baik-baik saja selama di Indonesia malah menyimpan banyak rahasia yang mengerikan. Apakah kamu serius, Kayla? Tanya Karts. Masih dengan wajah tak percaya. Iya, aku tidak mungkin berbohong tentang kematian seluruh anggota keluargaku, balasku. Oke, walaupun bagiku ini sangat sulit dipercaya. Sepanjang hari, Melinda dan Kart menemaniku. Melinda juga menawarkan untuk tinggal di apartemennya demi menghemat biaya. Aku menerima tawarannya. Kami pun akhirnya tinggal bersama. Seminggu setelah pulang ke Jerman, aku masih sering terdiam diri di kamar, belum bisa melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Butuh waktu sebulan bagiku untuk kembali ke kampus, bertemu dengan teman-teman. Namun ada perasaan yang berbeda. Aku menjadi lebih pendiam dan tidak percaya pada orang lain, kecuali Melinda dan Karts. Di kampus, tidak ada tahu cerita tentang yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau seluruh anggota keluargaku meninggal dunia karena kecelakaan. Semasa kuliah, aku lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Selain memang tempatnya sangat tenang dan cocok untuk menyendiri,
aku pun bisa lebih fokus belajar agar mendapatkan beasiswa. Beruntung semua usahaku tak sia-sia. Beasiswa itu dapat kurai. Tak terasa sudah 2 tahun, kini aku tinggal menunggu wisuda. Sebuah hari yang seharusnya menjadi momen membahagiakan bagiku, namun terasa sekarang menyakitkan. Di saat teman-teman lain bisa melakukan perayaan dengan bersama keluarganya, aku hanya duduk di atas tempat tidur, menatap layar ponsel, hanya ada ucapan selamat dari Tante Maria dan Rio saja. Pintu terbuka, Melinda masuk ke dalam kamar. Dia baru pulang dari pesta perpisahan dengan teman-teman di kampus. Kat datang membawa sebuah kue tart. Tidak hanya sendiri, dia membawa teman-teman kampus lainnya sebagai kejutan kecil yang membuat mataku berkaca-kaca. Gila, setelah lulus kamu akan kemana? Tanya Kat sambil memberitahuku sepotong kue. Belum tahu, balasku. Jujur, aku belum punya rencana setelah wisuda. Ya pasti tidak mungkin kembali ke Indonesia. Hari ini menjadi hari yang berat bagiku. Satu-satunya sahabatku Melinda harus pulang ke Indonesia. Gila, beneran gak mau pulang ke Indonesia? Tanyaku. Iya Mel, percuma di sana juga gak ada siapa-siapa, balasku. Bukannya masih ada Tante Maria? Sama siapa tuh anaknya yang ganteng? Rio. Lah, ganteng dari mana coba? Balasku. Intinya sih Mel, aku kagak bisa balik ke sana. Soalnya Tante Maria bilang kalau aku balik ke sana, siluman ular bakal ngejar aku lagi, jelasku. Keris yang awalnya aku kira bisa ngangkat tuh setan aja, ternyata malah gagal nyelamatin bunda, lanjutku. Iya sih Kil, aku cuma khawatir aja. Kamu nanti di sana sendirian. Pokoknya walaupun kita udah beda negara, tetap kontekan ya, dan nggak pakai rahasian lagi. Oke, ya udah buruan. Itu si Kat sudah nunggu. Kami sampai lupa dari tadi Kat sudah menunggu di dalam mobilnya untuk mengantar Melinda ke bandara. Ya, sampai lupa aku. Kami pun turun ke lobi apartemen, lalu berjalan keluar kamar. Tut. Kat membunyikan klakson sambil memasang wajah cemberut. Maaf terlalu lama, ucapku seraya masuk ke dalam mobil. Tidak apa-apa, balasnya. Kat membantu memasukkan barang bawaan Melinda ke dalam mobil, sedangkan aku menunggu di dalam. Apa kamu akan pulang ke Indonesia juga? Tanya Kat sambil mobil baru saja melaju ke arah bandara. Aku tetap di sini, balasku. Hei Kat, kamu harus jaga Kila baik-baik, ucap Melinda sambil menepuk pundaknya. Jangan khawatir, balasnya melirik ke arahku melalui kaca spion. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, kami pun tiba di bandara. Aku dan Melinda turun lebih dulu, sementara Kat pergi menuju parkiran. Masih ada waktu 2 jam lagi nih, ucap Melinda. Enaknya ngapain ya? Starbucks yuk. Oke, tapi tunggu Kat dulu. Kamu tahu nggak kalau sebenarnya Kat itu... Melinda mengucapkan ucapannya. Nggak jadi, orangnya datang, sambungnya. Ih, bikin orang penasaran saja. Kat, kami mau pergi ke Starbucks. Apa kamu mau ikut? Ajak Melinda. Oke, kami pun berjalan menuju Starbucks selama 1 jam mengobrol di sana, menceritakan tentang awal kuliah hingga wisuda. Melinda sudah beranjak dari tempat duduknya, bersiap-siap untuk pergi ke boarding area. Aku dan Kat mengantarnya sampai di dekat pintu masuk boarding area. Kabarin aku ya kalau udah sampai, bisikku sambil memeluknya. Jaga diri ya Kayla. Siap. Kat pun memberi
Salam perpisahan, Melinda mulai menarik kopernya masuk ke dalam boarding area. Sementara itu, aku masih berdiri di tempat yang sama sambil menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Kurt heran. "Tidak," balasku sambil menyeka air mata. "Oh, oke. Sudah bisa pulang sekarang?" "Bisa." Kami pun berjalan menuju parkiran, lalu menaiki mobil. Kurt mengantarku ke apartemen. Tidak ada percakapan selama perjalanan pulang. Entah kenapa, situasi saat itu terasa sangat canggung. Sebuah kabar gembira datang. Aku mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 di Jerman. Tidak ada sampai di sana saja, pengajuanku untuk menjadi riset asisten disetujui. Sekarang tinggal mengatur jadwal kuliah dan kerja agar tidak bentrok. 2 tahun aku sudah mendapatkan gelar master. Selama itu pula, aku menjadi jarang ngobrol dengan Melinda dan Kurt karena terlalu sibuk dengan jadwal kuliah dan kerja yang padat. Kurt pun sudah pindah ke Inggris meneruskan kuliah di sana. Keberuntungan terus berlanjut. Aku mendapatkan sebuah pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan besar. Kini giliranku yang membantu keluarga besar Bunda di Indonesia. Soalnya merekalah yang selama ini terus memberi dukungan, baik materi maupun imaterial. Aku selalu ingat dengan uang yang Tante Maria kirimi tiap bulan, hasil dari patungan keluarga besar Bunda. Padahal aku bukan anak kandungnya Bunda. Tapi entah kenapa mereka lebih sayang padaku. Sedangkan keluarga besar ayah, sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang peduli padaku. Sempat beberapa kali Om Pras mencoba menghubungiku, tapi langsung kutolak. Jujur aku masih sakit hati mendengar sumpah serapah saat aku sudah kembali ke Jerman. Waktu terus berlalu, tak terasa kini aku sudah tinggal di Jerman selama 5 tahun. Selama 1 tahun bekerja, aku banyak mendapatkan teman baru, walaupun rasa tidak percaya itu masih tetap ada. Namun sedikit demi sedikit sudah berkurang. Waktu terus berjalan. Saat sedang bekerja, kulihat ada sebuah email masuk. Isinya adalah surat undangan untuk acara perayaan ulang tahun ke-200 University of Bonn. Ternyata sudah tiga tahun aku tidak pernah datang di kampus itu. Kampus yang penuh kenangan. Awalnya ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk hadir ke acara itu. Siapa tahu bisa bertemu dengan teman-teman lama di sana. Di hari perayaan aku datang menggunakan taksi. Jalan di dekat kampus sudah sangat ramai. Aku berjalan masuk ke dalam kampus. Banyak orang sedang duduk-duduk santai sambil mengobrol di halaman belakang kampus. Suatu kegiatan yang sering dilakukan saat musim panas. Lalu lanjut berjalan menyusuri tenda-tenda makanan yang sedang berjejer rapi. "Gila," samar-samar ku dengar seseorang memanggilku, namun tak tahu arahnya kemana. "Gila." Suaranya semakin dekat. Ku edarkan pandangan, tapi pandanganku terhalang oleh banyak orang. "Hei Gila." Seorang pria tinggi besar bermata biru sudah berdiri di hadapanku. Senyumnya mengembang. "Kurt?" tanyaku. "Iya, ini aku Kurt." Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.